Musa Online. Yang memberi kesempatan bagi Lembaga Alkitab Indonesia dalam beberapa menit ke depan ini untuk sedikit bercerita tentang Alkitab yang tahun depan akan diterbitkan. Dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Tentu kalau bicara mengganti Alkitab ini bukanlah masalah sederhana. Oleh karena itu kami sangat bersyukur, berbangga dan menyampaikan salam hangatnya dari Lembaga Alkitab Indonesia kepada BNKP yang bersidang pada hari ini. Ya, saya mulai dengan sebuah catatan bahwa tiap generasi mempunyai Alkitabnya sendiri. Dan di era tahun 1950-an sampai 1970-an, Alkitab yang digunakan gereja-gereja di Indonesia sebenarnya Alkitab dalam bahasa Melayu. Itu merupakan penggabungan antara Perjanjian Lama, terjemahan Dr. Klinker, dengan Perjanjian Baru, terjemahan Pendeta W.A. Boder. Dan itu diterbitkan sebagai Alkitab darurat oleh Lembaga Alkitab Indonesia karena terjemahan baru dalam bahasa Indonesia belum terbit. Dan untuk itu diperlukan waktu yang cukup panjang, kira-kira 20 tahun barulah Alkitab yang sekarang kita pakai sebagai Alkitab terjemahan baru tersedia bagi gereja-gereja. Jadi cukup lama kita sebenarnya menggunakan Alkitab bahasa Melayu. Nah, saya memberi sebuah contoh kenapa. Nah, Alkitab terjemahan baru kita sebenarnya dikerjakan mulai tahun 1951 oleh tim yang ditunjuk oleh Lembaga Alkitab Belanda. Dan itu dialihkan ke Lembaga Alkitab Indonesia sejak tahun 1957. Ya, jadi beralih dari tenaga-tenaga Belanda, Jerman, termasuk Profesor Christoph Barth, itu pengarang dari Teologi Perjanjian Lama itu bagian dari tim pada waktu itu. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan peraturan tentang penerjemahan ini. Pertama, terjemahan yang dihasilkan itu harus dapat diterima oleh gereja-gereja di Indonesia. Jadi Lembaga Alkitab bukan sekedar penerbit. Kalau dia hanya sekedar penerbit, terbitkan, Anda suka beli, tidak mau, tidak usah. Tetapi karena ini adalah kitab suci gereja-gereja, maka kita sungguh-sungguh mengupayakan supaya terjemahan ini mendapat pengakuan. Bukan saja oleh gereja-gereja Protestan, tapi juga oleh gereja Katolik. Lalu yang kedua adalah tafsiran atas teks sumber, itu harus didukung minimal 2 dari 4 terjemahan baku modern. Kita boleh katakan berada dalam tangan Tuhan. Kalau begitu, kenapa bisa hilang kalau berada dalam tangan Tuhan? Memang Tuhan mau itu hilang. Sudah paham logika yang saya mau sampaikan? Tuhan memang mau dan mengizinkan naskah yang asli dari Alkitab itu hilang dan tidak perlu ada. Setelah saya pikir-pikir lama sekali, kenapa ya kalau ada yang asli kan bagus. Nanti kalau ada orang yang bertanya, mana aslinya? Kan kita bisa langsung tunjukkan. Tapi pikiran saya bukan pikiran Tuhan. Ya, pikiran kita manusia bukan pikiran Tuhan.